Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tutorial. Mungkin tutorial ini sudah agak lama, namun mungkin juga ada beberapa orang yang masih belum memahami, maka di sini saya akan ulas kembali ya. Salah satu yang akan saya sampaikan ini adalah manfaat atau dampak positifnya dari perkembangan teknologi ya. Seperti yang sekarang kita sudah banyak perkembangan teknologi, sudah online dan sebagainya. Dampak positifnya itu untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi dampak negatifnya adalah membuat manusia itu menjadi nakal dan sebagainya ya. Salah satu di sini kita ambil dampak positifnya ketika kita sebagai staf TU, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai operator, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, ketika ada tugas membuat makalah atau membuat menyusun dokumen, ngetik dokumen, namun kita terkendala, mungkin kita masih kurang paham atau kurang lancar dalam mengetik, maka cukup kita gunakan manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Kita cukup membaca atau menyampaikan ketikan dokumen di situ, maka teknologi itu nanti yang akan membantu mengetiknya. Jadi kita sebagai manusia cukup menyampaikan secara lisan, ketika di situ secara otomatis nanti akan diketik di laptop atau di komputer kita. Salah satunya yaitu kita menggunakan bantuan Google ya. Kita lihat di sini ada beberapa browser yang mungkin kita bisa gunakan ya. Ada browser Firefox ya, Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Opera dan sebagainya. Maka saran saya gunakan Google Chrome, karena di sini kalau kita gunakan browser yang lainnya, biasanya kadang-kadang ada yang tidak terdeteksi atau tidak connect atau tidak jalan ya. Maka kita gunakan Google Chrome. Saran saya menggunakan Google Chrome ya. Di sini saya ambilkan contoh di Google Chrome. Biasanya kalau kita buka, syaratnya yang pertama kita untuk mengoperasikan atau menggunakan ketikan secara otomatis, kita cukup menyampaikan secara voice atau secara suara, maka nanti akan dibantu oleh teknologi ini. Secara otomatis akan diketikkan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Salah satunya yaitu harus online ya. Di sini contohnya di bawah ya, di sini connect internet. Terus yang kedua, ketika kita buka Google Chrome, maka kita harus sudah login. Atau kalau kita masih belum login, biasanya di sini belum masuk ke email kita, belum login, maka di sini masih tidak muncul ya emailnya siapa ini ya. Kebetulan punya saya sudah alfajri02@gmail.com ya. Maka kita klik di sini ya. Setelah kita buka Google Chrome, maka kita klik yang tampilan titik ada 9 ini ya. Kita klik cari yang namanya dokumen. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Setelah kita buka Google Chrome, maka tinggal kita klik yang titik 6 ini ya, titik 9 maksudnya. Kita cari di bawah, biasanya ada dokumen. Setelah itu kita klik dokumen. Lah di Google Chrome di sini biasanya diarahkan apakah mau pakai dokumen kosongan atau template atau yang sudah jadi. Misalkan seperti surat, resume, ya, proposal proyek, brosur dan sebagainya. Kita ambil contoh yang kosongan dengan yang template. Biasanya kalau yang kosongan di sini ada tool yang tidak terdeteksi seperti yang saya sampaikan. Untuk mempermudah kita dalam mengetik, cukup kita pakai voice atau pakai suara, tapi yang biasanya yang kosongan di sini tidak terdeteksi. Untuk khusus ini untuk di laptop saya, tapi kurang tahu mungkin di laptop Anda berjalan dengan baik ya. Coba saya contohkan di sini, di kosongan kita klik. Setelah kita klik, biasanya tampilannya tidak jauh beda seperti yang di Office yang kita punya ya, Microsoft Word yang kita punya ya. Contohnya ada klik file, edit, tampilan, sisipan, format, alat, ekstensi dan bantuan ya, dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini yang tampilan punya saya ini sudah pakai bahasa Indonesia, atau ada juga yang pakai bahasa Inggris ya.
Maka langkah selanjutnya setelah kita buka ini ya, buka dokumen kosongan di sini, maka kita klik yang ini, alat ya. Karena di sini pakai bahasa Indonesia ya. Ada yang kalau bahasa Inggris biasanya tool ya. Langkahnya biasanya klik alat. Setelah itu klik, kalau pakai bahasa Inggris tulisannya dikte. Tapi kalau yang pakai bahasa Inggris biasanya tools. Setelah itu masuk ke voice typing ya. Voice typing. Nah, di sini setelah kita klik alat, nah di sini biasanya muncul ya dikte, atau kita klik tool biasanya voice typing. Tapi di sini tidak ada. Nah, makanya saya sampaikan tadi yang kosongan punya saya, kebetulan punya saya ini tidak terdeteksi. Maka gimana caranya? Kita buka lagi file di sini ya. Buka dokumen yang baru ya. Buka dokumen baru. Ini kita arahkan ke dari galeri template ya. Kebetulan di sini punya saya mungkin bermasalah ya. Atau mungkin yang lainnya juga sama ya. Jadi di sini nanti ada pilihan. Kalau kita pakai template biasanya di bagian atas, di bagian tool atau di bagian alat itu terdeteksi ada voice atau ada tulisan dikte ya. Tinggal kita tunggu prosesnya ya. Lagi akan muncul tampilannya tidak jauh beda dengan yang di depan di sini ya, dengan yang di kosongan. Cuma karena di sini template, maka sudah ada bagian ketikan ya. Nah, ini tinggal kita cari di sini ada yang kosongan seperti tadi ya, ada yang template masih loading ya. Mungkin jaringannya agak lelet di sini ya, karena memang di daerah saya di sini agak masuk ya. WiFi tidak masuk. Saya masih pakai hotspot ya. Ini ya tampilannya sudah muncul seperti ini. Maka kita tinggal pilih. Tadi kita pilih yang kosong, ternyata tidak connect ya di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Klik alat, tidak terdeteksi ya voice atau dikte. Maka selanjutnya kita cari yang pakai template ya. Silahkan Anda mau pakai yang mana, mau pakai resume ini, pakai surat, resume, proposal dan sebagainya. Contohnya di sini saya ambilkan pakai yang surat ya. Kita klik yang surat. Setelah itu tinggal kita tunggu prosesnya, nanti akan diarahkan seperti yang tampilan yang awal yang di sini ya. Sama dengan yang di sini tampilannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, biar datanya ini hilang karena template tentunya ada tulisan, sudah ada ketikan, maka tinggal kita blok ya. Atau kita Ctrl A ya. Setelah itu kita delete ya. Ketika data sudah kita delete, maka seperti yang sudah saya sampaikan di sini, kita ketik alat, kita klik alat, setelah itu klik dikte, atau kita klik tools, setelah itu voice typing. Kalau pakai bahasa Inggris, kebetulan di sini punya saya pakai bahasa Indonesia, maka kita klik alat ya. Setelah itu biasanya di sini muncul tulisan atau muncul ikon dikte ya. Tinggal kita tunggu karena di sini masih proses sini ya, masih loading ya. Atau kita klik Ctrl ya, Ctrl tambah dengan Shift ya. Yaitu tambah lagi Ctrl S. Jadi tombol ini kita tekan Ctrl Shift setelah itu S, atau kita pakai manual di sini. Nah, ini ya dikte. Klik dikte. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita pakai keyboard ya, kita Ctrl Shift S. Coba kita Ctrl Shift S. Nah, muncul seperti ini ya. Atau kita pakai yang di sini biar lebih jelas. Nah, ini setelah itu dikte. Nah, kita arahkan di bagian bawah. Kita enter. Jadi kalau kita mau ngetik data, mau ngetik dokumen, terus kita agak kesulitan, kita kurang lancar dalam mengetik, maka kita pakai voice atau pakai dikte ya. Tinggal kita klik di sini ya. Kita klik yang ini, gambarnya ini ya.
Kalau sudah merah berarti mulai merekam. Contohnya, saya ambilkan contoh di sini. Mau diketik di sini, kita arahkan kursornya, sudah siapkan. Setelah itu kita klik, ya. Contohnya di sini. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan bahwa permasalahan pembelajaran bahasa Arab sering terjadi di kelas. Nah, ini ya, sudah. Dengan demikian, diperlukan adanya langkah-langkah yang sistematis untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar anak didik yang maksimal. Bentar lagi. Karena dasar pandangan itu, upaya untuk mengembangkan strategi belajar mengajar ditujukan pada strategi belajar aktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pembelajaran aktif dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa di MTS Nurul Yakin Besuki. Nah, ini ya. Kalau sudah selesai, maka kita klik tombol. Jadi kalau kita ngetiknya agak lambat, kita gunakan teknologi seperti ini ya. Kita gunakan Google Dokumen. Cuma caranya seperti tadi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, sudah ada template-nya. Kebetulan punya saya yang kosongan di situ tidak terdeteksi dikte atau voice typing di sini tidak muncul, maka saya pakai template dan template-nya di situ saya hapus. Setelah saya hapus, saya masuk di alat di sini, klik dikte. Setelah itu, kalau kita mau merekam, tinggal kita arahkan ya. Kursornya mau diketik di mana? Misalkan paragraf pertama atau kalimat pertama kita arahkan di sini. Kalimat kedua ya, misalkan yang satu ya. Kita klik satu, mau ngetik apa? Kita baca. Misalkan seperti tadi, kita klik yang ini ya. Saya ulang lagi. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan bahwa permasalahan pembelajaran bahasa Arab sering terjadi di dalam kelas. Ya. Sambil kita cek di sini, kadang-kadang ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas sehingga ketika otomatis di sini ada yang kurang. Seperti yang saya sampaikan tadi, penelitian ini didasarkan ya. Di sini ada penelitian ya. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan bahwa permasalahan pembelajaran bahasa Arab sering terjadi di dalam kelas. Ini sudah betul ya. Dan selanjutnya terus seperti itu caranya. Jadi tinggal kita baca, kita dibantu dengan teknologi, kita dibantu dengan adanya Google Dokumen, cuma dengan syarat yang pertama Anda harus online, yang kedua Anda harus login, setelah itu masuk ke Google Dokumen ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.